Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kewirausahaan kami, yaitu perusahaan Soft Love Puding berupa menjual makanan puding. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadiani Ranjani. Di sini saya sebagai General Manager. Perkenalkan, nama saya Meghayanti. Di sini saya sebagai Human Resource Manager. Perkenalkan, nama saya Ismail Kapiana. Saya di sini sebagai Marketing dan Brand Manager. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila. Saya sebagai Chief Accountant. Perkenalkan, nama saya Nika Fisya Nafri. Di sini saya sebagai desain grafis. Perkenalkan, nama saya Aditya Bisa Purwana. Saya di sini sebagai driver. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang about produk. Jadi produk yang kami jual adalah puding. Puding yang kami jual adalah jenis puding lembut atau silky, yaitu produk puding yang lagi hits di zaman sekarang. Puding silky ini banyak digemari karena rasanya yang enak dan lembut dibanding jenis puding lainnya. Puding jenis silky ini biasanya dijual di kedai-kedai yang berada di mall atau bisa membuatnya sendiri dengan bahan instan yang dijual di minimarket. Namun, puding yang dijual di mall-mall itu biasanya dihargai cukup mahal dan jika membuatnya sendiri itu cukup menyulitkan. Maka dari itu, kami membuat usaha Soft Love Puding karena para pembeli tak perlu bersusah payah untuk membuatnya sendiri dan rasa dari puding kami dijamin tidak kalah enak dengan puding yang dijual di mall-mall. Harga dari produk kami juga sangat bersahabat di kantong. Slide selanjutnya mengenai visi, misi, dan tagline. Visinya itu berusaha menjadi toko puding yang memiliki harga terjangkau tetapi memiliki kualitas yang sangat baik. Menciptakan makanan inovatif untuk semua kalangan masyarakat serta dapat memahami perorganisasian kewirausahaan. Misinya yang pertama yaitu melakukan produk dengan rencana. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi hasil dari usaha. Yang ketiga, mengutamakan kenyamanan pembeli. Yang keempat, membuat suatu mekanisme wirausaha yang berkualitas sehingga dapat bersaing di pasar. Yang kelima, menyediakan produk-produk pilihan dengan cita rasa tinggi, inovatif, harga terjangkau, dan memastikan ketersediaan bagi pelanggan. Tagline Soft Love Puding dibuat agar seluruh penikmat kami lebih gampang mengingat produk kami. Kata Bishop mengandung arti jenis produk kami adalah puding dengan tekstur yang sangat lembut. Sedangkan kata Beloved mengandung arti produk kami dibuat dengan penuh cinta. Artinya jika digabungkan tagline produk kami juga dapat diartikan puding lembut, selembut cinta yang dibuat dengan penuh cinta. Step selanjutnya yaitu mental kepemimpinan. Yang pertama, keterampilan manajemen, yaitu seorang pemimpin usaha harus memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya bisnis, termasuk pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan pengembangan produk atau layanan. Yang kedua yaitu keterampilan kepemimpinan, yaitu seorang pemimpin usaha harus dapat memotivasi, menginspirasi, dan memimpin tim kerja dalam menciptakan tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yaitu seorang pemimpin usaha harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan jenis dan efektif kepada semua pihak yang terkait, termasuk karyawan, investor, dan para pelanggan. Yang keempat yaitu keterampilan strategi. Keterampilan strategi yaitu seorang pemimpin usaha harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan strategis yang tepat untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan kinerja. Yang kelima yaitu keterampilan analisis. Keterampilan analisis yaitu seorang pemimpin usaha harus dapat menganalisis data dan informasi untuk membuat keputusan yang berdasarkan fakta, bukan hanya pada intuisi. Yang keenam yaitu keterampilan inovasi.
yaitu seorang pemimpin usaha harus dapat berpikir kreatif dan menciptakan produk atau layanan yang inovatif untuk memenangkan persaingan dan memenangkan hati pelanggan. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai media promosi dan strategi penjualan kami. Yang pertama, ada Instagram. Karena target penjualan kami adalah para kaula muda atau kaum milenial, maka dari itu kami memanfaatkan media sosial kami untuk mempromosikannya. Sosial media yang kami gunakan adalah aplikasi Instagram. Kami membuat sebuah poster produk kami lalu mengiklankannya di akun Instagram. Selanjutnya juga ada GrabFood, GoFood, offline toko, website online, dan juga ShopeeFood. Slide selanjutnya ada rencana distribusi, yaitu untuk pendistribusian tim. Kami tersebar di 3 wilayah berbeda, yaitu Jakarta Barat, Tangerang, dan Bekasi. Sehingga target pasar kami menjadi luas. Lalu kami menerapkan gratis ongkir untuk setiap pembeli, di mana kami mengantarkan langsung produk ke tangan pembeli tanpa adanya biaya tambahan. Lalu selanjutnya ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah salah satu prioritas usaha kami, karena kami selalu berusaha agar para konsumen produk kami merasa nyaman dan tidak kecewa dengan produk kami. Maka dari itu, kami memiliki fasilitas pelayanan berupa gratis ongkir. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang SWOT usaha kami. Pertama, kita ada strength. Strength kami itu satu, melayani pesan antar dengan gratis ongkos kirim. Yang kedua, memiliki tekstur paling lembut dibanding produk serupa. 3, menggunakan bahan-bahan yang tidak membahayakan bagi tubuh. 4, tidak mudah basi. Untuk opportunity dari usaha kami, pertama, digemari banyak kaum milenial karena dapat menaikkan mood. Yang kedua, harganya sangat terjangkau dibanding produk lainnya. Yang ketiga, pembuatan yang sangat mudah. Dan jenis puding yang kita punya itu model terbaru. Untuk weakness dari usaha kita, yang pertama, masih kurang banyaknya variasi produk. Yang kedua, produk kita tidak tahan lama jika di cuaca terik. Yang ketiga, produk kita mudah hancur. Dan keempat, tidak semua orang suka puding bertekstur lembut. Dan untuk trade dari usaha kami, banyak pesaing yang memiliki produk serupa dan bahan baku yang diperlukan cukup sulit untuk didapat. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang design thinking dari usaha kami. Pertama, ada empati. Kami sebagai pelaku bisnis mengamati peminat makanan puding. Kedua, ada define. Jenis puding membosankan. Harga puding berjenis silky belum banyak dan harganya cukup mahal. Yang ketiga, ideat. Membuat puding berjenis silky dengan harga terjangkau. Dan yang keempat, prototype. Untuk contohnya ada di bawah sini ya, fotonya. Di slide selanjutnya saya akan membacakan manajemen skill. Apa sih manajemen skill? Manajemen skill adalah kemampuan yang menunjukkan seorang profesional memimpin tim, departemen, atau perusahaan secara efektif. Adapun jenis manajemen skill yaitu yang pertama ada leadership, yaitu manajer bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan orang lain dan memotivasi tim menuju tujuan bersama. Mereka juga memimpin rapat, menetapkan beban kerja, dan mendukung kolaborasi lintas tim dan departemen. Yang kedua ada planning, kemampuan menyiapkan visi untuk masa depan dan menyusun strategi solusi sangat penting untuk manajemen yang baik. Keterampilan perencanaan membantu saat menetapkan tujuan dan menentukan jalur yang paling efisien untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada strategi, yaitu seorang manajer strategis adalah seorang yang dapat mengidentifikasi efisiensi dan melakukan perbaikan dengan cepat. Mereka juga dapat menentukan cara mengatasi hambatan, menyelesaikan proyek, dan mencapai target. Yang terakhir adalah communication. Untuk memimpin orang dan proyek secara efektif, manajer menyampaikan informasi kompleks kepada orang lain dengan cara yang sederhana dan lugas. Keterampilan komunikasi memastikan mereka dapat memberikan instruksi yang bermanfaat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Selanjutnya ada jenis kepemilikan usaha, yaitu firma. Firma adalah bisnis yang terjalin atas persekutuan 2 orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama dalam menjalankan usaha. Tanggung jawab dari setiap anggota firma tidak terbatas, dengan pembagian keuntungan ataupun pertanggungan kerugian yang sama oleh masing-masing anggota. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kaitan kewirausahaan dengan permasalahan global. Di era modern ini, kerja sebagai pegawai negeri sudah sulit untuk didapatkan. Terlebih lagi, perekrutan pegawai negeri yang sangat terbatas yang dilakukan oleh pemerintah setiap 5 tahun sekali.
Oleh karena itu, banyak anak muda di era milenial yang mulai sadar untuk menjadi wirausahawan atau pengusaha. Wirausaha juga dapat membuka lapangan kerja yang luas untuk pengangguran. Dengan demikian, pengangguran sedikit demi sedikit yang ada di masyarakat akan berkurang. Perekonomian nasional sangat penting bagi kemajuan bangsa. Wirausahawan memainkan peran sebagai penggerak perekonomian dan pembangunan nasional di Indonesia. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan perkiraan modal dan analisis keuntungan. Modal itu pertama peralatan sebesar Rp1.000.000, sewa toko per bulan sebesar Rp2.000.000, bahan baku 3.000 per pieces Rp13.500.000, dan total semuanya sebesar Rp16.500.000. Perisa puding per piece-nya itu seharga Rp3.250. Stiker per piece sebesar Rp400, gas dan air sebesar Rp370. Semuanya total HPP per piece sebesar Rp4.500. Asumsi menjual 100 piece per hari, 100 dikali Rp2.500 sama dengan Rp125.000. Keuntungan bersih per bulan 30 kali Rp125.000 sebesar Rp3.750.000. Sekian presentasi usaha dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.